Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Malaka Mila hadir menemani Anda semua dalam acara Radar Kudus TV. Kali ini saya sedang berkunjung ke Pondok Pesantren Mazraatul Ulum atau yang lebih dikenal dengan Pondok Pesantren Damaran 78 yang berada di Kabupaten Kudus. Di pesantren inilah Gus Baha masih aktif mengajar. Mari ikuti perjalanan saya di pesantren ini. Selain pernah mondok di Ponpes Al-Anwar Sarang, Kabupaten Rembang, Ki Haji Bahauddin Nur Salim atau yang biasa dipanggil Gus Baha juga pernah menimba ilmu di Ponpes Mazraatul Ulum, Damaran, Kabupaten Kudus. Pondok tersebut memang tak sebesar Ponpes Al-Anwar Sarang, namun Ponpes yang juga dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Damaran 78 itu konon merupakan pesantren tertua di Kabupaten Kudus. Saya pernah baca juga itu pondok pesantren ini katanya yang tertua di Kudus. Apakah betul? Dan kira-kira tahun berapa itu? Mungkin saja betul. Kalau untuk pendiriannya itu kira-kira prediksi saya karena Mbah Soleh Darat itu juga murid dari Mbah Soleh Damaran. Sedangkan Mbah Soleh Darat itu lahirnya kan 1826. Beliau murid dari Mbah Soleh Damaran. Berarti kan kira-kira sebelum 1826 itu kan kira-kira sini sudah ada. Jadi kira-kira untuk pendirian pondok ini kemungkinan saja dilihat dari lahir Mbah Soleh yang murid dari Mbah Soleh sini, Mbah Soleh Darat itu murid dari Mbah Soleh sini, kira-kira ya 1800-an mungkin saja seperti itu. Dan kebetulan juga untuk Mbah Maksum Lasem, melihat biografinya itu juga pernah menjadi santri dari Mbah Maksum sini. Mbah Maksum itu putranya Mbah Soleh. Itu. Ikatan Gus Baha dengan Pondok Damaran tak sebatas alumni. Gus Baha juga masih mempunyai ikatan keluarga dengan pendiri Pondok Damaran. Dari jalur ibu, Gus Baha bertemu nasab dengan Bu Nyai Aminah dan Kiai Haji Ahmad Soleh, pendiri Pondok Damaran 78. Dari jalur Kiai Ahmad Soleh itulah, Gus Baha masih satu nasab dengan Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud dan Kiai Haji Said Akil Syiroj yang bersambung ke atas hingga Kiai Haji Mutamakin. Karena itulah Gus Baha selalu menyempatkan waktu untuk mengajar ngaji rutin di Pondok Damaran. Gus Baha kan sudah punya pesantren sendiri, jadi pengasuh di sana. Dan ternyata beliau masih rutin ngaji di sini, mengajar di sini dan juga pengasuh pondok pesantren Mazraatul Ulum. Nah, itu sebetulnya alasannya apa? Alasan yang mendasar yaitu memang permintaan dari Ibu Nyai Hajah Siti Aminah yang kebetulan dari turunan pendiri pondok sini Mbah Soleh. Jadi diminta untuk ikut mengajar di sini dan sebagai pengasuh. Itu alasan yang utama. Untuk yang kedua, beliau juga Gus Baha itu kan pernah nyantri di pondok sini juga. Oh, pernah nyantri juga? Pernah nyantri. Sebagai alumni itu kan ya ada dua ikatan batin yang dibangun yang ada dalam
beliau, yang satu memang turunan sini, permintaan dari Ibu Nyai Hajah Siti Aminah. Untuk yang ketiga mungkin ya karena memang pernah mondok di sini, jadi ada ikatan batin lah, ikatan batin untuk melanjutkan estafet keberlangsungan dari Pondok Pesantren Majru'atul Ulum ini. Yang pertama, ya sebelumnya karena saya juga mulai tahun 99 di sini jadi santri, kemudian sepeninggal pengasuh yaitu Pak Kiai Haji Mutakin, melanjutkan Bu Nyai Siti Aminah. Sebelum beliau Bu Nyai Siti Aminah itu meninggal, kabundut, terus beliau wasiat dan pesan sama saya untuk disampaikan ke Gus Bahak. Jadi yang meneruskan pondok ini nanti Gus Bahak yang meneruskan. Disampaikan ke jenengan ya, waktu itu. Jadi saya ke Naruan untuk menyampaikan pesan Bu Nyai. Setelah itu Bu Nyai masih, walaupun katanya sakit tapi masih komunikasi. Kemudian kami sampaikan ke Gus Bahak, sampai di sana diterima, alhamdulillah sampai sekarang pengasuhnya Gus Bahak. Dan untuk ngaji di sini ya memang karena pengasuhnya beliau ya, dari pihak Bu Nyai minta untuk Gus Bahak ngaji setiap bulan. Pengajian rutin Gus Bahak di Pondok Damaran dilaksanakan setiap bulan pada Jumat pekan pertama. Ada kitab yang diampu Gus Bahak yakni Minhajut Tholibin, Qawaidul Asasiyah, dan Sahih Muslim. Yang ikut mengaji di Pondok Damaran tak hanya santri setempat, namun masyarakat atau muhibbin Gus Bahak juga ikut ngaji rutinan. Bahkan saat ini Gus Bahak dipercaya menjadi pengasuh di Pondok Damaran 78. Meskipun Gus Bahak sendiri juga mengasuh Ponpes Al-Quran di Narukan, Kragan, Kabupaten Rembang. Setahu saya itu Gus Bahak mendengar dari ceramah beliau itu kan dari jalur ibunya kan Ibu Yohanit itu kemudian Ibu Fatimah, terus Nyai kalau tidak salah Hafsah atau hanya itu nanti binti Maksum binti Soleh. Untuk silsilah seperti itu, kira-kira seperti dan itu. Dan Pak Yai Soleh itu pendiri berapa itu? Menurut sepengetahuan saya dari Ibu Nyai itu pendiri pertama dari pondok ini. Dari pondok ini, Pondok Majru'atul Ulum yang dulu dikenal sebagai Pondok Damaran 78 itu, setahu saya itu dari Ibu Nyai itu pendirinya ya memang Mbah Soleh itu. Dan kebetulan Mbah Soleh itu putra dari Mbah Kiai Haji Asnawi Sepuh, Mbah Asnawi Sepuh yang masih keturunan dari Mbah Ahmad Mutamakin Kajen. Gitu. Berarti ada hubungannya dengan Kajen ya? Iya, dari Kajen ada, dan yang di garwa Mbah Asnawi Sepuh itu turunan dari Mbah Sunan Kudus. Oh, gitu. Akhirnya ketemu ya? Ketemu dari Kajen dan dari Kudus bersatu dari Mbah Soleh. Mbah Asnawi Sepuh itu garwa cucu dari Mbah Sunan Kudus. Entah cucu keberapa itu ya, pokoknya cucunya. Seperti itu. Nah, saya baca artikel itu Gus Bahak juga memiliki ikatan dengan Mbah Sahal Mahfud dan
Kiai Haji Said Akil Siraj. Nah, itu dari mana itu silsilahnya ini? Kalau silsilah yang intinya itu kalau secara urutan memang saya tidak tahu persis ya, tidak tahu persis urutannya, tapi mendengar apa yang pernah diungkapkan beliau, baik ketika di sini ketika Kiai Haji Akil Siraj itu ke Damaran, itu yang mengungkapkan bahwa silsilah saya itu ini saya bin Yohanit ini sampai dari Mbah Soleh itu, Mbah Soleh ketemunya sama-sama dari cucu Mbah Soleh. Oh, sama-sama berarti sama-sama cucu ya? Ya, sama-sama cucu. Mbah Soleh. Nah, kalau tidak Mbah Soleh ya Mbah Asnawinya itu kan, Mbah Asnawi sepuhnya itu loh. Sama-sama cucu dari situ lah. Dari situ. Masih ada ikatan persaudaraan antara itu. Nah, kalau dari bahasa hal itu? Nah, itu juga ya untuk persisnya ya kurang tahu. Cuman ya dengar kalau bahasa hal juga turunan dari Mbah Asnawi sepuh itu. Masalahnya kan banyak naiknya itu kan banyak, masih banyak mbah, ada nanti buyut dan sebagainya. Yang intinya itu menyatu di Mbah Asnawi sepuh itu, Mbah Asnawi sepuh. Wah, ini ada banyak keterkaitan. Tadi ada Mbah Sunan Kudus, ada Mbah Mutamakin, kemudian Mbah Asnawi, Mbah Sahal Mahfud juga, Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat juga, Yai Maksum Lasem juga. Yai Maksum Lasem juga. Dan banyak ya memang tokoh-tokoh alumni dari sini. Alumni dari sini yang memang itu sudah banyak terjun di bukan hanya tingkat kabupaten, tingkat nasional itu juga banyak lah seperti itu. Baik dari sini. Iya dari situ, dari sini. Seperti ada Pak Kiai Haji Nur Hadi Bali, itu juga Rois NO di Bali. Rois Suriah NO di Bali, itu juga alumni dari sini. Di antaranya itu ya, dan banyak lagi alumni yang memang itu sudah mengamalkan ilmunya dan menduduki jabatan di struktural di NO maupun di kepemerintahan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di Pondok Pesantren Mazra'atul Ulum. Saya Mala Kamila pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.